Pengakuan Baim Wong telah menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggegerkan jagat maya. Namun, tak kalah geger, sebuah fakta mengejutkan yang kemarin diungkap oleh sahabat Paula saat diwawancara secara eksklusif oleh tim intensif investigasi terkait perkara rumah tangga Baim dan Paula. Pasalnya, pagi hari sebelum Baim menggelar konferensi pers, ia pun mendengar Paula tengah bersama anaknya di kantor Baim dan ia juga mendengar suara tertawa Baim ketika itu di dekat Paula dan anaknya. Karena itu, betapa terkejutnya sahabat Paula ini ketika sore harinya Baim Wong mengaku telah menggugat cerai Paula sembari menangis. Lantas benarkah sahabat Paula juga tidak yakin bahwa Paula dituduh berselingkuh oleh Baim Wong dengan sahabat Baim sendiri? Seperti apa telisik psikolog ketika melihat perkara rumah tangga Baim dan Paula yang diumbar oleh Baim ke ranah publik? Apa yang membuat psikolog merasa prihatin dengan dipublikasinya persoalan di balik rumah tangga Baim dan Paula? Dampak negatif apa saja yang diungkap oleh psikolog dari perkara rumah tangga Baim yang kini menjadi konsumsi publik? Seperti apa perasaan kecewaan Baim Wong untuk pertama kalinya selama hidup ia pun dicapelit justru oleh orang tercintanya? Benarkah pula Baim tidak punya peluang rujuk untuk Paula? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tudingan Baim Wong terhadap Paula Verhoeven yang diduga telah berselingkuh dengan sahabat Baim kian membara di jagat maya. Pihak Baim beralibi perselingkuhan dan beberapa hal menjadi alasan dirinya untuk menggugat cerai Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang terdaftar pada tanggal 8 Oktober 2024. Paula pun memilih untuk menjawab tudingan tersebut dengan diam. Namun, melalui sosial media ia pun menjelaskan alasan dirinya diam. Tersirat bahwa diamnya Paula bukan karena membenarkan tudingan sang suami. Perkara rumah tangga ini pun tampak kian keruh karena sahabat Paula mulai angkat bicara. Postingannya di sosial media menjadi petunjuk bagi tim intensif investigasi untuk menggali lebih jauh darinya. Dan secara eksklusif kepada tim intensif investigasi kemarin, sahabat Paula ini mengaku terkejut dengan aksi Baim saat menggelar jumpa wartawan dan mengungkap telah menggugat cerai Paula dengan alasan diduga berselingkuh sembari menangis. Sahabat Paula merasa terkejut karena pada pagi harinya ia pun mendengar Paula berada di kantor Baim Wong tengah bercengkrama dengan anak-anaknya. Dan ia pun juga mengetahui Baim ada di sana lantaran mendengar suara tertawanya. Kebetulan saat itu Paula menelponnya untuk meminta merias dirinya pada suatu kesempatan. Hingga tiba-tiba saja sahabat Paula ini merasa syok ketika mendengar kabar bahwa Baim Wong mengaku telah menggugat cerai Paula sembari menangis. Gue tadi teleponan aja, gue dengar suara Baim masih happy. Kok bisa tiba-tiba depan kamera nangis? Bingung banget. Hal yang sama pula ia ungkapkan saat ditemui oleh tim intensif investigasi secara eksklusif kemarin. Apa yang dikisahkan terjadi secara tidak sengaja. Nggak sengaja aja, aku tuh lagi teleponan karena booking untuk makeup besok. Hampir setiap ada acara memang aku yang ngerias Paula ya. Dan aku kan setahu aku mereka udah pisah. Paula sudah nggak 4 minggu udah nggak bareng anak-anaknya. Lagi main di kantor ternyata pas aku teleponan kayak, oh puji Tuhan ya gitu aja. Aku nggak berpikir sejauh itu. Aku dengar suara Baim lagi ketawa-ketawa lagi main sama anaknya barengan sama Paula dong. Karena kan aku lagi teman sama Paula. Suaranya keluar berita ya, aku kaget banget.
Tiba-tiba ada preskon terus Baim nangis, aku juga kaget. Udah sesimpel itu, aku nggak tahu apa-apa sih. Dan aku berharapnya malah mereka rujuk banget dari awal. Saya berdoa yang terbaik untuk Paula sih, supaya anak-anaknya yang terbaik buat anak-anak sih. Sahabat Paula Verhoeven juga mengungkapkan hal itu di kolom komentar sosial media, bahwa selain mendengar Baim Wong tertawa, ia pun juga merasa yakin bahwa sahabatnya itu tidak melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan Baim Wong saat menggelar jumpa pers 2 hari lalu. Karena menurut sahabatnya, ia pun sangat mengenal sosok Paula yang begitu paham agama dan sangat sayang dengan keluarganya. Hingga pada saat diwawancara secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi kemarin, sahabat Paula ini pun juga mengungkap hal yang sama, bahwa ia tidak percaya Paula melakukan seperti yang dituduhkan Baim, yaitu diduga berselingkuh dengan sahabat Baim sendiri. Aku adalah orang di balik layar yang tahu seberapa Paula Verhoeven taat agama dan sangat mencintai keluarganya. Yang buat ya sayang, cukup nangisnya, ribuan cinta mendukungmu. Diam semua demi anak-anak, biar nanti Tuhan yang bertindak. Tulis Victoria dalam postingan di akun sosial medianya pada foto Paula tengah memeluk salah seorang putranya saat berada di kantor Baim. Aku nggak yakin Paula melakukan itu sih. Sebagai sahabat nanti kita lihat aja di persidangan ya. Kita berdoa yang terbaik sama waktu yang membuktikannya. Di sisi lain, psikolog pun juga menelisik perahara rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang telah diungkap Baim ke publik. Menurut pandangan psikolog, masalah yang terjadi dalam rumah tangga Baim dan Paula seharusnya tidak perlu diungkapkan di ranah publik, apalagi meminta pandangan publik untuk menyelesaikannya. Publik seharusnya tidak perlu tahu dan tidak perlu dimintai bantuan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga mereka tersebut, yang kabarnya terjadi perselingkuhan yang diduga antara Paula dengan sahabat Baim. Dengan terungkapnya persoalan rumah tangga Baim dan Paula ke publik, justru akan menghadirkan dampak di kemudian hari. Tak hanya dalam karir mereka sebagai artis, tapi efek lainnya yang mungkin tidak disadari saat ini. Prihatin ya, itu kata pertama yang harus saya sampaikan. Prihatin terkait retaknya rumah tangga mereka berdua gitu. Yang kedua, prihatin karena permasalahan internal suami istri itu akhirnya menjadi konsumsi publik yang sebenarnya tidak perlu tahu dan tidak bisa juga dimintai bantuannya dalam menyelesaikan. Nah, yang ketiga, prihatinnya karena apapun yang dibuka ke publik pastinya akan punya dampak di kemudian hari. Tidak saja bagi mereka, reputasi, kinerja, performa, dan apapun yang berkaitan dengan karir mereka itu akan juga bisa terdampak. Orang itu melakukan sesuatu pasti ada motif. Motif itu adalah dasar seseorang mengambil sebuah perilaku atau menunjukkan sebuah tindakan gitu. Nah, tidak pernah ada alat tes apapun yang bisa mengukur motif orang 100% benar ya, akurat. Apalagi hanya melihat dari secuplik apa yang disampaikan, bahasa tubuhnya misalnya ya, sekian menit di sebuah media. Jadi yang paling tahu dia sesungguhnya apa yang melatar belakanginya melakukan hal ini. Namun yang bisa kita analisis adalah pengaruh-pengaruh gitu dari tindakan yang diambil ya. Pengaruhnya itu bisa bersifat nanti sosial, bisa bersifat emosional, bisa bersifat juga ekonomi gitu ya, terhadap kondisi kehidupan mereka nantinya gitu. Orang bisa loh menilai bahwa ini akan menghancurkan karir, belum tentu juga, karena publik tanda kutip kadang-kala bisa berpikir terbalik ya, bahwa hal-hal yang justru dianggap tidak tepat disampaikan ke publik justru membuat publik senang gitu. Jadi publik tuh merasa keponya terpenuhi, sehingga justru itu memunculkan sisi komersial yang lebih baik bagi
publik dan juga bagi media dan juga bagi yang bersangkutan. Nah ini yang saya nggak tahu sebenarnya yang mana yang melandasi. Pemirsa, seperti apakah pengakuan Baim yang merasa kecewa karena seumur hidupnya ia pun dicap pelit justru oleh orang yang sangat dicintainya. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Saat menggelar jumpa pers 2 hari lalu, Baim Wong tidak hanya mengungkap dugaan perselingkuhan Paula dengan sahabatnya. Ia pun juga mengungkapkan kekecewaannya yang ia rasakan karena dicap pelit oleh Paula. Bahkan diakui Baim, seumur hidupnya hanya 1 orang yang pernah mencapnya demikian, yaitu istrinya sendiri. Baim pun tidak menyangka dan tidak mengerti mengapa dirinya dicap pelit oleh Paula. Padahal Baim mengaku justru dirinya lah yang menafkahi keluarga Paula, termasuk orang tua Paula dan adik-adiknya. Bahkan menurut Baim, ia pun memberikan uang kepada orang tua Paula lebih banyak daripada yang ia berikan kepada orang tuanya sendiri. Tak hanya itu, Baim pun juga mengungkap bahwa semua uang yang ia miliki termasuk dari pendapatan gajinya maupun dari sumber-sumber lainnya, semua masuk ke dalam rekening perusahaan. Sedangkan uang yang dimiliki Paula istrinya, semua menjadi milik Paula tanpa ada sedikit pun yang diambil oleh Baim. Kalau dibilang, saya jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama 1 orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya kita pekerjakan di sini. Adiknya satu lagi juga saya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uangnya sama sekali. Saya lebih kayak mengidekan, ayo buat YouTube. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Dalam keterangan persnya 2 hari lalu, Baim Wong pun juga mengungkap bahwa 7 bulan belakangan ini ia pun sudah pisah rumah dengan Paula Verhoeven. Bukan tanpa alasan, Baim Wong melakukan hal tersebut. Jika sebelumnya ia masih sering pulang ke rumah yang kini ditempati Paula sekedar untuk menidurkan anak-anaknya pada malam hari. Namun, Baim mengaku kapok pulang ketika dirinya menyaksikan kejadian yang menurutnya sangat menyayat hatinya, yang lantas membuatnya memutuskan untuk enggan pulang ke rumahnya lagi, dan sejak saat itu memutus komunikasi dengan Paula. Bahkan, bukan hanya 1 kejadian yang ia saksikan, tapi ada beberapa. Namun intisarinya diungkap Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim, bahwa telah terjadi pagar makan tanaman perselingkuhan yang diduga oleh Paula dengan sahabat Baim. Anak-anak gimana? Satu rumah nggak, Bang? Kita udah pisah rumah. Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Kiano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya.
saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau apa. Buat saya sudah selesai. Saya nggak enak ngomongnya, banyak Mas, banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya Bang? Anaknya sama Mbak. Begitu dalam rasa kecewa yang dirasakan oleh Mbak Imong lantaran dicap pelit oleh sang istri Paula Verhoeven. Lantas benarkah pihak Mbak Imong juga memberikan sinyal tidak ada kata rujuk untuk Paula Verhoeven? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Prahara perceraian Mbak Imong dan Paula Verhoeven telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, lengkap dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, yaitu sidang perdana yang digelar pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan agenda perdamaian. Sementara itu, dari pihak Mbak Imong telah memberikan sinyal bahwa tidak ada jalan rujuk untuk Paula. Pasalnya, Baim yang telah mencoba bertahan selama setahun belakangan ini justru semakin dalam rasa sakit hati yang ia rasakan pasca ia mengaku dikhianati oleh sang istri dan juga sahabat dekatnya yang ia rahasiakan namanya dengan dugaan perselingkuhan berdasarkan bukti dan juga kesaksian yang ia dapatkan. Kalau tidak ada berkas, tidak mungkin permohonan itu masuk ke pengadilan. Kalau bicara orang sakit hati nggak bisa kita nilai ya. Jadi di saat seseorang yang sabar, sakit hati dan marah, ya ini yang terjadi sehingga dia mengajukan gugatan atau permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menilai sebelum dan sesudah. Nah, yang jelas dia tersakiti. Kalau seseorang yang sabar tersakiti itu betul-betul akan berdampak yang luar biasa dengan apa yang akan dia lakukan. Nah, apa yang dilakukan ternyata dia mengajukan gugatan cerai talak. Artinya dia ingin mengakhiri rumah tangga ini. Bagi dia ini adalah perjalanan hidup dia yang sudah saatnya saya akhiri. Karena kalau diteruskan ini akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin buat dirinya. Dia nggak percaya aja, orang yang dipercaya melakukan hal ini sangat menyakitkan, itu saja. Ya, sejak November 2023, artinya dia sudah bertahan sekian lama, mencoba untuk bertahan demi kebaikan dan kepentingan anak-anak, ternyata itu tidak bisa terus-menerus dia pertahankan. Akhirnya dia mengambil sikap yang terbaik adalah mengakhiri pernikahan ini dengan keputusan dari pengadilan. Berdasarkan fakta dan bukti saksi, harus saya percayai, jadi saya tidak membutuhkan klarifikasi atau membuat istilahnya menanyakan. Jawab saja kalau memang ada yang di dalam gugatan itu, jawab. Kalau memang kamu ingin jawab, jawab aja. Itu ada hak untuk menjawab. Saksinya sudah ada, bahkan lebih dari satu. Banyak sekali saksi yang tahu, dan mereka rata-rata adalah orang yang dekat. Dekat dalam artian tahu peristiwa ini. Saya kembalikan ke Anda, kalau Anda mengalami keadaan seperti ini, manakala ada seseorang mengkhianati Anda, orang itu sangat Anda percaya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Sudah, saya tidak perlu menjawab. Anda sudah menjawab pertanyaan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intense Investigasi.